Kamil ya, ketika ngomong soal janda-janda itu? Psikologi juga ya? Janda itu Nggak ada. Ini kalau begitu itu nggak pantas buat canda. Kan nggak boleh. Kita aja dengarnya itu malu, marah, sedih gitu. Loh, orang tua kita itu loh. Ibu tunggal, saya nggak mau pakai istilah janda ya. Ibu saya, orang tua. Dan ibunya Pak Ridwan Kamil itu ibu tunggal. Dan banyak dari kita ibu tunggal itu. Cara pandangnya itu salah. Salah fatal. Apa salah fatal? Negara, kalau lihat ada ibu tunggal, bukan mencari laki-laki untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi negara berpikir bagaimana membuat ibu tunggal itu mandiri. Kalau ibu tunggal mandiri, maka masalahnya selesai. Kalau ada laki-laki yang mau menikahi, itu baik-baik saja. Itu proses alami, lumrah. Tapi bukan negara yang mengatur. Pertanyaannya kemudian, mau gubernur, wakil gubernur dengan cara pandangnya begini? Dan kalau guyonan begini itu, nanti akan berulang. Dan nanti ketika bertugas, kalau melihat ibu tunggal, melihat perempuan, cara pandang keliru. Buat saya ini urusan mendasar. Ini urusan mendasar. Nah, pertanyaan nih, ibu-ibu, kita semua mau yang begini? Enggak. Kalau saya enggak, clear. Ya. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Amin. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Sebagai orang yang sangat memperhatikan masalah kepemimpinan, saya menilai perkataan yang dilontarkan itu sangat tidak pantas dan sangat tidak beradab ketika dilakukan oleh seorang calon pemimpin, apalagi seorang pemimpin. Langsung kepada masalahnya. Kata-kata janda ini sangat sensitif di Indonesia. Dengan dasar siapa sih yang ingin jadi janda? Kata-kata yang dilontarkan tersebut mengundang konotasi negatif dan sangat melecehkan status janda. Saya tidak akan bahas masalah jandanya, tapi bahas bagaimana seorang pemimpin mempunyai empati. Tentunya kata-kata ini sangat sensitif, dan saya yakin semua perempuan tidak ingin menjadi janda. Jangankan penyandang status jandanya sendiri, saya pun yang memiliki ibu seorang janda pun tersinggung ketika janda dijadikan bahan lelucon. Yang bersangkutan telah memberikan klarifikasi dengan pendekatannya. Ya oke lah, sangat rasional dikaitkan dengan seseorang yang istilahnya menanggung atau bertanggung jawab terhadap janda-janda tersebut adalah mewakili lembaga yang arahnya adalah memberi bantuan. Tapi menggunakan kata-kata itu sangat tidak lucu. Dan memang beliau pun mengakui ada diksi yang salah. Tapi kembali lagi, kita belajar dari masalah ini. Untuk calon pemimpin ke depan, apalagi anak-anak muda, Gen Z, pelajari kata-kata yang baik sebagai seorang calon pemimpin, apalagi yang sudah menjadi pemimpin. Ya kita lihat banyak kok Gen Z yang menjadi pemimpin juga tidak layak di sini. Karena tidak memiliki kematangan dan tidak memiliki perimbangan antara rasio dengan rasa. Empati yang sangat penting. Apalagi menjadi seorang pemimpin, bagaimana bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakatnya jika tidak memiliki empati. Kembali lagi kepada masalah adab. Justru dengan dibangunnya adab ini, otomatis orang akan memiliki empati. Jelas kok di Pancasila sudah disebut di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita bisa membangun kemanusiaan adil dan beradab kalau pemimpinnya juga tidak beradab? Nah, untuk ini mari kita sama-sama belajar, apalagi anak-anak muda yang ingin jadi pemimpin, perhatikanlah adab. Pergunakan kata-kata yang sopan, yang santun, yang menunjukkan representasi bahwa kalian ini adalah pemimpin yang bisa diandalkan, pemimpin yang bisa dipercaya, pemimpin yang bisa menjadi bapak atau ibu dari masyarakatnya. Jangan menggunakan kata-kata yang ofensif, yang menyinggung orang. Dengan kembali kepada Pancasila, pelajari dan hayati masalah adab dengan baik. Negara kita dan bangsa kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang beradab. Saya Ruli Rahadian, semoga bermanfaat. Setiap video Pak Anies pada saat menanggapi apa yang menjadi statementnya Ridwan Kamil terhadap para janda, saya kira membuat kita kaget, karena baru kali ini saya secara pribadi baru kali ini mendengar Pak Anies begitu marah. Dan
Saya kira apa yang menjadi pernyataan Ridwan Kamil ini sudah betul-betul sangat keterlaluan. Bahkan Ibu Sinta pun istri dari almarhum Gus Dur ikut bersuara persoalan ini. Bang Rano Karno juga ikut bersuara persoalan ini. Dan memang Ridwan Kamil sangat merendahkan sosok perempuan. Bukan hanya Ridwan Kamilnya, wakilnya pun juga sama-sama seolah-olah sosok perempuan ini sangat rendah di mata mereka. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita lanjut dulu ke videonya, bagaimana tanggapan Bang Rano Karno maupun Ibu Sinta dan juga Bang Rocky Gerung. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ibu saya sebelum berpulang juga ada soal janda. Ayah saya wafat lebih dulu, dan ibu yang menjadi kompas membimbing arah perjalanan hidup kami anak-anak. Tidak pernah terdengar keluhan, karena setiap kata-katanya yang penuh selalu menguatkan. Karena itu kita memilih untuk memuliakan perempuan, bukan menghina. Kita mengagungkan ibu, bukan justru melecehkan. Ibu saya seorang perempuan hebat, janda dari ayah saya yang telah lebih dulu berpulang wafat. Tentang ibu, tentang perempuan yang selamanya harus dijunjung di tempat yang lebih tinggi. Orang janda juga punya hak. Tidak boleh dibedakan. Semuanya ini anak manusia, ciptaan rakyat. Amin. Wow, merendahkan perempuan. Itulah kedunguan tertinggi dalam politik. Bagaimana mungkin pasangan ini, Ridwan Kamil dan Suswono, ingin memimpin Jakarta yang adalah metropolis, lalu datang dengan narasi yang sangat misoginis. Ini coba saya terangkan dulu arti misoginis. Misoginis artinya membenci perempuan itu atau merendahkan perempuan. Kata itu menunjukkan bahwa peradaban tidak mungkin tumbuh kalau sebagian dari umat manusia yang kelaminnya laki-laki menganggap remeh yang kelamin perempuan. Saya melihat itu sebagai semacam olok-olok yang dungu itu, dan kedunguan itulah yang pasti akan jadi alasan untuk mengabaikan dua makhluk ini untuk menduduki jabatan tertinggi di DKI. Kan ini kota metropolitan di mana semua bangsa itu menumbuhkan semacam share value, share ideas yang demokratis, yang feminis, yang gender equality. Jadi kelihatannya dua pasangan ini do not speak gender equality, do not speak feminism. Semua hal yang baik dalam demokrasi hari-hari ini diukurkan pada apakah Anda do you speak feminism, do you speak gender equality. Jadi sebetulnya bagaimana mungkin kita percaya pada pemimpin yang mampu untuk merawat negeri ini supaya masuk dalam peradaban kosmopolitan itu. Jadi itu penanda pertama bahwa Ridwan Kamil dan pasangannya sungguh tidak paham apa yang disebut sebagai penghargaan terhadap citizen itu. Jadi dianggap bahwa perempuan itu bisa diberi label apapun, tetapi tetap di dalam kedudukan yang subordinat, yang bisa direndahkan dengan macam-macam kalimat yang saya nggak mau ulang itu. Nah itu satu pelajaran bagi kita kalau nggak mampu untuk memahami konsep-konsep baru dalam demokrasi, soal environment, soal gender, soal feminism. Itu sebaiknya jangan berupaya untuk memaksakan diri, dari kemampuannya sangat terbatas. Yap, itulah berbagai respon dari pernyataan Ridwan Kamil mengenai persoalan janda yang dinilai sebagai penghinaan bagi perempuan. Dan saya kira apa yang menjadi respon Bang Rocky Gerung dan juga Bandul, Ibu Sinta dan juga Pak Anies yang begitu marah, saya kira sudah bisa kita nilai bahwa secara etika Ridwan Kamil begitu buruk
untuk menjadi seorang pemimpin. Entah ada masalah apa terhadap janda, entah ada masalah apa terhadap perempuan. Ridwan Kamil ini seolah-olah begitu benci dengan perempuan. Cemburu kah sama perempuan atau gimana? Ya Allah. Nah, sahabat-sahabat, saya kira saya tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.